Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube The One Minute of Law Studies. Kemarin kita telah membahas tentang mekanisme sidang perdata, bagaimana alur persidangan perdata pada umumnya dari sejak perkara itu didaftar hingga kemudian diputus, diajukan upaya hukum, lalu ada eksekusi. Nah, rekan-rekan sekalian, pada episode lanjutan ini kita bahas sedikit terlebih dahulu tentang kuasa, jenis-jenis kuasa, karena ini penting agar menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin berperkara di pengadilan untuk mengetahui siapa yang berhak atau boleh ia berikan kuasa untuk menghadap ke pengadilan. Rekan-rekan sekalian, pada prinsipnya ada dua jenis kuasa, kuasa pada umumnya dan kuasa khusus untuk menghadap ke pengadilan. Nah, dalam pembacaan saya menyimpulkan setidak-tidaknya ada 5 bentuk kuasa. Yang pertama adalah kuasa umum yang diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata. Kemudian kuasa khusus diatur dalam pasal 123 HIR, 147 RBG, dan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1996. Kemudian ada kuasa insidentil yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian di dalam buku 2 Pedoman Administrasi 4 Lingkungan Peradilan. Ada kuasa istimewa di pasal 157 HIR atau 184 RBG, kemudian ada kuasa menurut hukum pasal 47, pasal 51 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Kemudian ada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang direksi sebagai kuasa menurut hukum bagi perseroan terbatas yang dipimpinnya. Rekan-rekan sekalian, kita bedah satu persatu. Kuasa umum itu adalah kuasa yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan pengurusan secara umum, ya, tentang terkait dengan harta-harta pemberi kuasa. Jadi kuasa ini memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk membereskan atau mengurus harta-harta yang dimiliki oleh pemberi kuasa. Apa yang diurus, bagaimana mengurusnya, itu sifatnya umum. Yang terpenting adalah segala tindakan penerima kuasa tersebut semata-mata untuk dan atas nama kepentingan dari pemberi kuasa. Kemudian yang kedua adalah kuasa khusus untuk menghadap pengadilan, ya. Diatur dalam pasal 123 HIR, 147 RBG, SEMA 4 nomor 4 tahun 1996. Kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan khusus atau perbuatan tertentu yang secara tegas dan jelas disebutkan dalam surat kuasa. Misalnya, kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa mengajukan perkara ke pengadilan dalam perkara antara si A dan si B menunjuk ke pengadilan apa. Kalau misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau kalau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jadi sifatnya yang khusus itu diatur dalam SEMA nomor 4 tahun 1996. Setidak-tidaknya surat kuasa itu harus menyebutkan secara tegas siapa pemberi kuasa, siapa penerima kuasa, dalam perkara apa, kemudian di pengadilan mana akan diajukan perkara tersebut. Siapa yang berhak menerima atau berwenang boleh menerima kuasa khusus? Yang boleh menerima kuasa khusus adalah advokat yang telah mengucap sumpah di depan ketua pengadilan tinggi. Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka yang boleh melaksanakan perwakilan, ya, khusus untuk menghadap pengadilan, ya, melaksanakan tugas-tugas advokasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah mereka advokat yang telah mengucap sumpah di depan ketua pengadilan tinggi dengan tidak mempersoalkan dari organisasi advokat mana dia berasal. Lalu ada kuasa insidentil. Kuasa insidentil ini adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang bukan advokat. Jadi yang boleh menerima kuasa insidentil itu ada beberapa. Yang pertama adalah kerabat dekatnya. Kemudian ada Biro Hukum TNI, kemudian Biro Hukum Polri, lalu ada lembaga
Perlindungan Konsumen dan Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diatur dalam pasal 46 pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, mereka yang menerima kuasa insidentil ini sifatnya terbatas. Norma yang dipegang itu sesuai dengan praktek yang ada, perkembangan yang ada. Kalau kerabat itu maksimal 1 atau 2 kali dalam setahun dia boleh menerima kuasa insidentil. Tidak boleh terlalu sering karena itu bisa berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum. Kemudian bagi LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, itu pada prinsipnya tidak dibatasi karena memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan mandat kepada lembaga tersebut untuk melakukan advokasi atau pendampingan hukum dalam perkara-perkara yang melibatkan konsumen atau yang merugikan kepentingan hukum konsumen. Demikian juga dengan Biro Hukum TNI, Biro Hukum Polri, itu tidak dibatasi untuk menerima kuasa insidentil. Yang dibatasi adalah kerabat yang menerima kuasa insidentil itu paling maksimal 1 sampai 2 kali dalam setahun boleh menerima kuasa insidentil untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Kenapa kemudian Biro Hukum LPKSM tidak dibatasi? Karena memang mereka punya tugas pokok dan fungsi melakukan advokasi atau pendampingan terhadap orang-orang atau anggota TNI, Polri yang sedang menghadapi persoalan hukum. LPKSM secara khusus di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen melakukan advokasi dan pendampingan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha, meskipun telah dilaksanakan, telah diberikan teguran misalnya, atau telah diajak berbicara, bermusyawarah, namun tetap terjadi kerugian yang dialami konsumen. Nah, di sini LPKSM bisa menjadi wakil bagi mereka dalam mengajukan, dalam melakukan advokasi maupun mengajukan perkara ke pengadilan. Ini yang agak khusus, bukan yang agak khusus, maksudnya lebih khusus lagi adalah kuasa istimewa. Kuasa istimewa itu secara tersirat diatur dalam pasal 157 HIR, 184 RBG, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika untuk mengangkat sumpah prinsipal ingin mewakilkan kepada orang lain, maka itu harus dituangkan dalam suatu akta, ya, akta yang bersifat otentik atau akta notaril. Nah, ketentuan di 157 ini menggariskan bahwa kuasa istimewa itu harus berbentuk akta notaril atau akta autentik. Ini sebenarnya sekarang juga masih menjadi perdebatan apakah iya kuasa istimewa itu harus berupa akta notaril atau akta autentik. Saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan itu, tapi pada prinsipnya teman-teman bisa membuka norma yang diatur dalam pasal 157 HIR, 184 RBG. Apa itu kuasa istimewa? Kuasa istimewa adalah kuasa yang memuat suatu perbuatan yang sangat khusus, yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh prinsipal atau orang yang bersangkutan. Misalnya mengangkat sumpah, ya. Kalau di pengadilan itu ada sumpah pemutus, ada sumpah penaksir, ada sumpah pelengkap, lalu ada membebankan hak tanggungan, hipotek dan sebagainya. Itu kan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh yang mempunyai barang, ya, pemilik barang itu sendiri, dalam hal ini pemberi kuasa. Kemudian mengucapkan lafaz talak, ya, dalam perkara cerai talak di pengadilan agama, itu juga pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh si suami atau pihak laki-laki. Nah, perbuatan-perbuatan itu pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh prinsipal. Namun, jika ingin dikuasakan karena satu dan lain hal di mana prinsipal berhalangan hadir dan ketidakhadirannya itu dapat dipertanggungjawabkan, ya, atau reasonable, legally reasonable, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia boleh memberikan kuasa istimewa kepada pihak lain untuk mewakili dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, khusus untuk mengucap sumpah atau mengucapkan ikrar talak, maka dalam kuasa istimewa itu harus memuat lafaz sumpah atau lafaz ikrar talak secara lengkap.
sehingga tidak ada perbedaan tafsir di kemudian hari apakah sumpah atau lafaz talak yang diucapkan tersebut sesuai dengan keinginan atau kehendak dari pemberi kuasa. Nah, ini keistimewaan dari kuasa istimewa. Namanya juga surat kuasa istimewa, maka dia mencakup suatu perbuatan yang sangat-sangat spesifik, jauh lebih spesifik dibandingkan dengan kuasa khusus. Coba kalau kita perbandingkan, kalau kuasa khusus misalnya mewakili prinsipal untuk mengajukan perkara di pengadilan misalnya, kemudian mengajukan replik, lalu bukti-bukti, kesimpulan, dan sebagainya. Meskipun dia kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan, namun item perbuatannya masih ada beberapa. Mengajukan perkara, replik, bukti, kesimpulan, dan sebagainya. Termasuk mengambil salinan putusan. Tetapi kalau kuasa istimewa khusus untuk misalnya mengucap sumpah pelengkap, atau mengucap ikrar talak. Ini hanya satu perbuatan satu perbuatan saja yang boleh dicantumkan dalam surat kuasa istimewa, dan harus ada lafaz sumpah jika yang dikuasakan itu adalah perbuatan mengucap sumpah, atau lafaz ikrar talak jika yang dikuasakan adalah untuk mengucapkan lafaz ikrar talak. Jadi sedemikian khusus sehingga tidak boleh redaksi dalam surat kuasa istimewa harus benar-benar diperhatikan peruntukannya apa dan lafaz atau bunyi dari sumpah atau ikrar talak yang akan diucapkan tersebut harus dibuat sejelas mungkin. Nah, mengenai apakah ia harus berbentuk akta otentik atau akta notaril, kalau merujuk pasal 157 HIR, ya harus berbentuk itu. Tetapi apakah boleh misalnya jika kuasa istimewa itu ditandatangani para pihak penerima dan pemberi kuasa, lalu kemudian didaftarkan, di warmarking di panitra pengadilan yang bersangkutan, apakah diperkenankan? Menurut saya itu diperkenankan. Karena itu panitra adalah pejabat publik ya yang berwenang pula melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang bersifat administratif dalam penanganan perkara di pengadilan. Nah, apakah harus berbentuk akta notaril atau akta otentik? Menurut saya, yang terbaik adalah surat kuasa itu dibuat dan ditandatangani para pihak, kemudian dalam bentuk akta notaril, atau setidak-tidaknya dicatatkan di depan notaris, atau dicatatkan di depan panitra pengadilan untuk menyempurnakan kuasa istimewa tadi sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 157 HIR 184 RBG. Lalu bagaimana misalnya jika para pihak tidak membuat kuasa istimewa itu dalam bentuk akta notaril atau akta autentik, atau dia tidak ingin mencatatkan di depan pejabat publik yang di depan pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 HIR 184 RBG. Apakah kuasa istimewanya sah dan memiliki kekuatan hukum? Itu dikembalikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Apakah majelis hakim menganggap itu cukup atau belum? Itu sepenuhnya terpulang kepada pertimbangan majelis hakim. Namun, jika dikehendaki adanya suatu gambaran atau standar, maka pasal 157 HIR 184 RBG ini bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah kuasa istimewa tersebut telah memenuhi ketentuan minimum atau syarat formil yang ditetapkan. Lalu, yang terakhir adalah kuasa menurut hukum. Ini yang sering menjadi persoalan di masyarakat karena dalam undang-undang perkawinan dikatakan bahwa orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya merupakan wakil bagi anak kandungnya di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya bahwa jika anak itu terkait dengan perkara perdata dengan pihak lain di pengadilan, maka yang berwenang untuk mewakili anak tersebut menurut ketentuan hukum yang ada di pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah orang tua anak yang bersangkutan.
Dengan atau tanpa surat kuasa, orang tua tersebut memiliki kedudukan atau legal standing mewakili anaknya. Demikian juga dengan wali bagi anak, wali terhadap anak itu memiliki legal standing untuk mewakili anak tersebut menghadap ke pengadilan tanpa surat kuasa, karena dia adalah kuasa menurut hukum. Kemudian direksi, ada perwakilan kantor atau perusahaan asing di Indonesia dan sebagainya, itu sama-sama merupakan kuasa menurut hukum. Namun demikian, dalam prakteknya dikarenakan adanya kebutuhan terkait dengan kepastian status dan sebagainya, rata-rata direksi yang mewakili itu juga dibekali dengan surat kuasa khusus. Namun, itu tidak mengurangi esensi dia sebagai kuasa menurut hukum bagi perusahaan atau perseroan terbatas yang dipimpinnya. Rekan-rekan sekalian, ini sementara untuk jenis-jenis kuasa yang perlu diketahui terkait dengan mengajukan perkara di pengadilan. Nanti di episode berikutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan satu persatu rangkaian sidang perkara perdata dari gugatan itu didaftarkan hingga kemudian diputus, upaya hukum, lalu ada eksekusi. Demikian, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dukung terus channel ini untuk saling berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di bidang hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.